Oke ya, kita lihat ya. Jadi waktu mulai nabrak sebetulnya, nah itu ya, ini betul kalau tadi, nah dia menghindari langsung. Ya, nah ini. Jadi dianggap kotak itu adalah lawan. Jadi dia mencoba. Nah, aplikasinya kita pakai versi UTC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, pelaksanaan kegiatan PKM di SMA IT Al-Muntas Pontianak dilaksanakan dengan tema pengenalan teknologi robot mobile pada siswa di SMA IT Al-Muntas Pontianak. Kegiatannya dilaksanakan untuk kelas 11 dan dilakukan dengan cara ceramah dan demonstrasi. Nah, seperti apa kegiatannya guys? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, ikuti kegiatan kami hari ini ya. Nah, jadi hari ini proses belajar mengajar di kelas kita pindah ke sini. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari ayahnya Bang Rangga dan dari abang-abang Fakultas Teknik, khususnya Teknik Elektro ya Pak. Iya. Oke, jadi tolong sediakan alat tulisnya, mungkin ada yang perlu dicatat. Nah, selanjutnya silakan mungkin langsung ya kepada Pak Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat ya. Ya, terima kasih ya. Hari ini saya datang bersama mahasiswa ya. Jadi di depan kita ini ada Abang Raka. Abang Raka itu Abangnya Rangga. Kebetulan kemudian satu lagi ini rekan satu angkatannya, Bang Septian. Nah, mereka ini kebetulan adalah anggota tim robot Fakultas Teknik Untan. Nah, karena saya merupakan pengajar di teknik elektro, kebetulan saya diamanahi sebagai ketua program studi teknik elektro. Nah, karena itu kami ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang sebelumnya atau tahun sebelumnya pernah didapatkan oleh kelas 11 juga tahun kemarin, ya. Tetapi sekarang kelas 11 yang lain, artinya yang sebelumnya waktu itu kelas 10. Nah, yang akan saya kenalkan di sini sesuai dengan judul kegiatan, ya, yaitu pengenalan teknologi robot mobile pada siswa di SMA IT Al-Muntas Pontianak. Ini adalah kesekian kali, ya, kami diberi kesempatan untuk juga membagi ilmu kepada adik-adik. Nah, kira-kira kalau di situ ada teknologi robot mobile, maka yang ada di depan kita ini adalah contoh robot mobile, ya, contoh robot mobile. Nah, ini nama saya Elang Derdian Marindani. Ya, namanya nama burung elang.
Kalau rektor Untan itu Garuda, Profesor Garuda, namanya juga Garuda. Ya. Nah, di teknik elektro, karena kebetulan saya adalah ketua program studi teknik elektro, di elektro itu sebelum kita saya jelaskan tentang robot ya, di teknik elektro itu adalah bagian dari fakultas teknik. Jadi salah satunya ada prodi teknik elektro yang belajar tentang ilmu robotika. Itu teknik elektro khususnya bidang konsentrasi teknik kendali. Jadi orang-orang teknik kendali atau mahasiswa yang ambil teknik kendali, mereka adalah yang belajar robot ya. Nanti saya akan sedikit memberikan informasi tentang robot itu apa. Kalau kita membuat robot, di depan ini kan banyak penampakan ya, penampakan. Ada robot, maka untuk buat robot kita perlu mekanik. Karena itu kalau kalian lihat di sini ada bodinya, ya, masing-masing punya bodi. Ada mekaniknya, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada elektroniknya. Elektroniknya apa? Elektroniknya ini yang terlihat oleh kita di atas, ya. Elektroniknya nanti saya akan jelaskan elektroniknya itu apa. Kemudian ada kendali berbasis prosesor. Itu bedanya dengan mainan. Kita tahu ada mainan misalnya audio remote control, tapi tidak bisa kita ganti programnya. Di robot kita bisa ganti programnya sesuai dengan kita. Itu bedanya ya. Jadi kalau kalian beli mainan mobil remote control, kemudian kalau rusak ya udah, gitu ya. Tapi kalau di sini kalau rusak bisa kita perbaiki. Kalau mau kita update programnya bisa kita tambahkan atau kita kembangkan. Nah kemudian satu lagi, karena berbicara tentang prosesor maka perlu pemrograman. Jadi apa yang diprogram? Yang diprogram adalah microcontrollernya, ya, microcontrollernya. Nanti akan saya informasikan langsung saja. Nah sekarang kita lihat di bagian sini ada gambar nih, ya. Di gambar yang paling pojok ini yang kita sebut sebagai microcontroller yang masuk dalam bagian Arduino. Jadi Arduino itu nama modulnya, nama modul, ya. Jadi kalau kita berbicara microcontroller apa? Dalamnya ada ARM Cortex M3, ya. Ini Arduino UI. ARM Cortex itu adalah nama microcontrollernya, ya. Arduino UI itu modulnya. Jadi Arduino ini banyak namanya, banyak ragam, ya. Ada Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Due, ya. Nah kemudian di bawah sini ada lagi Arduino Mega. Nah kalau kita lihat secara fisik, bentuk fisiknya lain, ya, pemanfaatannya lain, disebabkan oleh input outputnya berbeda. Input output itu maksudnya adalah kalau kita melihat, maka itu sensor, kata si robot. Maka mata, telinga, ya, penciuman itu sensor, ya. Tangan kita meraba itu sensor juga. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah pada waktu mata melihat warna, kemudian mulut mengucapkan merah. Artinya prosesornya ada di kepala kita. Dia proses warnanya apa ya? Oh merah. Warna bajunya apa ya? Oh biru. Warna celananya apa ya? Oh hitam. Oh putih. Oh ya, gitu ya. Jadi warnanya itu disebabkan oleh sensor memberikan informasi kepada microcontroller, kemudian diinformasikan kepada output. Ya. Nah, kalau di robot outputnya itu apa? Outputnya itu sama seperti kita berjalan, kita melangkah. Pada waktu kita melangkah, maka outputnya adalah motor penggerak, aktuator namanya kalau di elektro. Ya. Jadi kita bergerak nih. Saya mau pegang nih
Saya mau pegang karena apa? Karena mata kita melihat, oh di situ ada buah-buahan. Saya petik. Pada waktu saya petik, maka informasinya adalah mata melihat buah, memberikan informasi pada otak, ya, kemudian menggerakkan tangan untuk memetiknya. Nah itu kalau pakai bahasa manusia. Jadi sebetulnya bahasa robot adalah bahasa manusia. Jadi membuat logika berpikir sama seperti logika berpikir kita. Ya jadi kalau kalian nanti belajar pemrograman misalnya, saya tertarik mau belajar robot. Ya, kalau abang-abang kakak-kakak kalian di kelas atas itu kemarin ada pelatihan buat robot beroda, dikendalikan lewat remote. Remote-nya pakai HP, sensornya Bluetooth, karena di HP masing-masing ada Bluetooth-nya, bisa kita pakai. Nah tapi yang sekarang kita kenal dulu ya. Nah apalagi kalau tadi saya bilang mata, maka di sini ada kamera. Nah berarti secara elektronik ya mata digantikan oleh kamera. Nah kebetulan di sini kita pakai kamera fiksi Selcam 5. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai regulator step down. Regulator itu sama seperti kalian misalnya mau ngecas, ya, mau ngecas HP di mobil, ya, itu alatnya itu sebetulnya regulator, menurunkan tegangan 12 volt yang ada di mobil menjadi 5 volt sehingga kalian bisa ngecas HP, ya, itu regulator. Nah di sini fungsinya adalah merubah tegangan baterai menjadi tegangan yang dipakai oleh microcontroller, menjadi tegangan yang dipakai oleh motor, ya. Nah mungkin kalau kita berbicara motor, ini ya, ini motor DC, motor macam-macam. Mungkin kalau ada yang sudah pernah main Tamiya, terus kalau panas pakai kipas angin, ya, kipas angin kan berputar ya. Nah di dalamnya apa? Oh di dalamnya itu motornya motor DC, ya, yang biasa juga kita kenal sebagai dinamo. Dinamo itu bahasa sehari-hari, tetapi di dalam bahasa teknisnya kita sebut sebagai motor. Nah kemudian ada lagi ini motor servo. Nah motor servo ini motor yang biasa digunakan untuk robot lengan, robot kaki, ya, robot berkaki misalnya. Nah kemudian ada sensor yang kelihatan di sini. Ini ada sensor ya di depan kita ini. Inilah yang kita sebut sebagai sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini belajar dari mana? Belajar dari kelelawar, belajar dari lumba-lumba. Jadi kelelawar itu karena itu kan tidak nabrak, karena dia bisa memancarkan gelombang ultrasoniknya. Dia kirim, kemudian dia dapatkan pantulannya, sehingga dia tahu di depannya ada penghalang, di depannya ada pohon, di depannya ada dinding, sehingga dia bisa menghindarinya. Ini sensor, ya. Nah kemudian ada yang kita sebut sebagai Bluetooth. Nah ini sensor Bluetooth. Sensor Bluetooth ada di sini juga ya. Di sini ada sensor Bluetooth. Nanti kalau sesi demonstrasi silakan nanti mendekat ya. Ini sensor Bluetooth untuk komunikasi dengan handphone atau dengan remote yang berbasis Bluetooth. Nah kemudian ada lagi peralatan-peralatan yang nanti, ya, kalau misalnya kalian tertarik dengan bidang teknik elektro ini erat, ya, sangat terbiasa kita mengenal hal-hal ini. Sama halnya kalau kalian buka handphone, ya, kemudian ada peralatan elektronik, di dalamnya ada PCB ya. Nah bagiannya itu apa? Ada komponen-komponen, ada IC, ada transistor, ada resistor, ada kapasitor, ya. Nah ini salah satunya contoh IC. Ini IC-nya dipakai yang pojok. Ini IC hybrid. IC hybrid itu nanti di setiap motor di robot ini pakai IC hybrid. Ya, ada driver motor bisa sebut sebagai itu. Jadi gunanya nanti adalah untuk memutar roda berputar sebaliknya. Jadi misalnya searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Jadi seolah-olah dia maju mundur.
belajar maju mundur. Kemudian baterai, nah ini berarti adalah sumber apa nih? Sumber tegangan, ya. Baterai ini kita pakai baterai yang besar, yang tegangannya adalah 3,7 volt. Jadi ini ada 4 baterai, berarti dikali 4. Kemudian ada lagi yang tipenya LiPo. Nah ini LiPo nih, ya. Ini baterai LiPo. Baterai LiPo itu semua baterai-baterai yang digunakan adalah yang bisa dicas, ya, baterai dicas. Kemudian ada lagi ini modul driver sama seperti yang atas sebetulnya, ya. Cuma yang ini sudah dalam bentuk modul, bisa langsung dipakai untuk 2 motor. Nah kalau yang sebelah bawah itu mikroprosesor juga. Modulnya namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi ini biasa juga kita sebut sebagai mini PC, ya, mini PC. Jadi kalau kalian hubungkan dia dengan keyboard, hubungkan dengan VGA, dia langsung jadi komputer, ya. Yang lainnya, ini ada sensor-sensor yang biasa dipakai di robot, ya. Nah, jadi yang saya jelaskan ini adalah sensor kah, komponen kah, aktuator kah, yang biasa dipakai di robotik. Nah, misalnya ini adalah sensor gyro. Sensor gyro itu di mana dipakainya? Sensor gyro itu dipakai untuk menyeimbangkan robot, ya. Jadi kalau kita naikkan drone, tahu kayak drone, ya, naikkan helikopter, naikkan quadcopter atau yang disebut sebagai drone, itu pasti di dalamnya ada sensor ini, sensor gyro. Jadi sensor gyro fungsinya untuk menyeimbangkan supaya tidak miring-miring, karena itu dia terbang stabil. Ada di mana lagi? Ada di tongsis yang punya gimbal. Jadi kalau kalian lihat ada kameramen kemudian pakai tongsis yang bisa gerak-gerak sendiri tapi dia tetap menyeimbangkan, walaupun yang megangnya udah loyo gitu ya, udah miring, tapi kameranya tetap stabil. Nah itu berarti di dalamnya ada sensornya kita sebut sebagai sensor gyro. Nah kemudian ada sensor infrared. Nah ini di sini ada contohnya. Contoh sensor infrared ini, ya. Sensor infrared ini nanti robot ini kita pakai untuk robot time follower. Jadi dia ikut garis. Nanti kita sudah bawa itunya, ya, bawa karton yang di situ ada garisnya, nanti bisa dicoba. Kemudian ada motor, ini motor brushless, ya, motor DC, kemudian ini motor DC. Ini yang kebanyakan di sini ini semuanya motor DC. Ada gearboxnya yang warna kuning. Kemudian ada driver motor yang versi berbeda. Kemudian ada modul sensor suara. Kalau modul sensor suara ini biasa dipakai untuk mengganti mic, ya. Jadi kalau kita pakai mic itu sama seperti dia sensor suara, ya. Kalau kita pakai laptop kemudian kita bisa komunikasi, suara kita masuk ke dalam, berarti ada sensor suara, ya. Kemudian ada sensor infrared, ya. Sensor infrared dengan sensor ini hampir sama, ya, fungsinya. Jadi dia bisa kita pakai untuk pendeteksi. Sama sayangnya kalian misalnya ke mall, tahu-tahu pintunya terbuka sendiri, ya, berarti ada sensor yang ditembakkan pada waktu tertutup oleh badan kita, maka sensor akan memberikan informasi buka pintu, maka dia dibuka. Selang beberapa waktu dia tutup sendiri, ya. Jadi memprogramnya itu berarti butuh keahlian anak-anak itu, ya. Nah kalau yang ini sama seperti motor DC, tapi di sini ada encoder. Encoder itu adalah sensor percepatan. Jadi dia bisa ngitung sama seperti kalian naik motor, ada RPM, ya. Nah seperti itu logikanya. Nah kemudian ini ada sensor air. Nah kalau kita lihat klasifikasi robot, robot itu besar, luas sekali. Ada robot yang berjalan di darat, ada robot yang menyelam dalam air, ada robot yang terbang melayang. Jadi kalau kita bilang berjalan, ya seperti kita manusia berjalan di daratan. Kalau kita bilang robot yang menyelam, seperti kita lihat robot ikan. Fisiknya kita bisa lihat kapal selam. Maka orang juga bisa buat robot selam, gitu ya.
buat robot selam. Robot terbang sama seperti pesawat helikopter, maka ada drone, pesawat tanpa awak. Nah kemudian robot mobile yang tadi saya jelaskan, ya, sebetulnya dia ada dua, bisa beroda, bisa berkaki. Mobile itu artinya bergerak, robot yang bergerak, sama seperti kalian naik kursi roda, kemudian kita gerakan, artinya kita bisa berpindah tempat dengan roda. Nah ini seperti ini contohnya. Tetapi bisa juga berjalan dengan kaki. Jadi kita juga bisa rancang robot yang bisa berjalan, ya, atau berlari, atau gabungan, ya. Ini gabungan nih, kombinasi, ya. Kemudian ada lagi yang sifatnya cuma berada di industri ini, amrobot. Amrobot itu ada di industri. Misalnya di pabrik mobil, ya, di pabrik mobil pakai robot lengan. Ya, mau mengecat, mau ngelas, mau motong, semuanya pakai robot lengan. Oke ya. Nah contohnya seperti ini. Ini amrobot, ya, digunakan untuk industri. Jadi mengangkat mobil, mengecat mobil, memasang kursi misalnya, ya, memasang kaca, ya semuanya berbasis robot. Ya ini contoh yang lain, robot yang digunakan untuk pesawat antariksa, ya. Kemudian ini adalah untuk robot bawah air, bawah laut, ya. Kemudian yang militer. Jadi dunia militer erat juga hubungannya dengan penggunaan robot karena tidak menanggung korban jiwa. Ya ini kalau untuk komersil, ini ada robot Aibo. Nah untuk belajar kita bisa pakai Lego Mindstorm. Lego Mindstorm itu kayak Lego, tapi bisa kita rangkai menjadi suatu robot yang bisa dikontrol atau dikendalikan. Ya, kemudian ada lagi yang untuk industri yang lain, biasa juga digunakan untuk pelayan, ya, untuk membersihkan rumah misalnya, robot vakum dan lain-lain. Nah dalam kompetisi bahwa Indonesia ikut juga. Jadi mahasiswa Untan, khususnya mahasiswa teknik elektro, itu mengikuti juga kompetisi yang kita sebut sebagai kontes robot Indonesia. Pemenangnya akan masuk ke internasional, ya, misalnya di Robocon. Jadi Robocon itu kompetisi yang juara di KRI, kontes robot Indonesia untuk tingkat internasional. Apakah Untan mengikuti kontes robot Indonesia? Alhamdulillah ya, kita selalu mengikutinya tiap tahun. Apakah pernah juara? Pernah. Ya, jadi kalau pertandingan, jadi kalau divisi robotik itu banyak ya, banyak divisinya. Jadi kita tahun pertama kita ikut, kita dapat juara 2 nasional, dapat juara 1 regional. Jadi seleksinya itu dari regional ke nasional, kemudian kalau juara baru bisa internasional. Nah kompetisinya apa saja? Kompetisi robot itu salah satunya ini yang dikembangkan oleh Bang Septian. Ya, ini nanti bisa dikembangkan ke robot sepak bola, robot soccer. Karena itu kalian lihat nanti saya akan jelaskan ciri khasnya berbeda dengan robot-robot yang ada di sini sebelahnya. Nah ini contohnya ya, ini contoh robot berkaki, ya. Robot berkaki pemadam api. Ini waktu itu Untas atau Fakultas Teknik dapat juara ya, dapat juara, kita dapat juara 2. Dari halangan. Jadi denah-denah ini, ruangan-ruangan ini adalah penghalang, pembatas. Cerdaskah robotnya? Harus cerdas. Karena itu disebut sebagai robot cerdas. Jadi nanti dia targetnya adalah di bawah sebelah kiri ya, itu ada lilin api. Nah tugasnya adalah memadamkan api yang berasal dari api lilin. Ini kita buatnya waktu itu seperti kalajengking ya.
Jadi di ekornya itu adalah semprotannya. Ya, Anda sudah berhasil memadamkan sumber api. Oke ya, itu salah satu contoh. Ya, sebetulnya banyak lagi kompetisi yang lain. Kalau sebelumnya ada robot pemadam api tapi beroda. Kalau tadi berkaki, ini beroda. Tapi sekarang kompetisi yang divisi ini sudah digantikan oleh robot soccer beroda. Nah, dia menyusuri semua ruangan mencari sumber api. Kalau tidak ada sumber api, dia akan keluar. Jadi dia scanning ruangan. Kalau tidak ada sumber api, dia keluar. Di situ di depan terlihat ada sensor ultrasonik yang gunanya untuk mendeteksi dinding. Jadi dia tidak boleh menabrak. Nah, ini di ruangan sini ada api. Apakah dia bisa melihat ada sumber api? Kita lihat apakah dia berhasil nanti mendeteksi sumber api. Ya, dia berhasil mendeteksinya, dan sekarang dia coba untuk padamkan. Apakah padam? Tidak. Jadi pemadamannya dengan kipas ya, ini padam. Ya, apinya sudah padam dan dia harus keluar. Ya, itu salah satu contoh bahwa robot itu punya banyak cara untuk membuatnya. Ya, jadi kalau kalian misalnya saya tanya nih, kira-kira kalau kamu nanti ingin buat robotnya robot apa tuh? Kan ada robot terbang gitu ya. Ada robot selam. Di Sungai Kapuas ini banyak sungai nih, saya pengen buat robot selam. Siapa tahu bisa lihat harta karun di sungai misalnya, gitu. Atau kalian ingin lihat keindahan kota Pontianak, saya pengen buat robot yang bisa terbang dan memantau kondisi kota Pontianak dari udara. Nah, ini ingin buat robot bom mungkin, tapi maksudnya gini, robot pendeteksi bom, gitu ya. Betul nih. Kalau di daerah konflik itu biasanya pasang ranjau. Maka kita buatlah. Jadi jangan kita cari-cari bom ya. Kalau salah kita meledak kan, jadi korban. Nah, kita buat robot pendeteksi bom. Ya, seperti detektor bom darat lah misalnya. Nah, misalnya kalau kalian capek nih, wah rumah nih kotor terus, pengen buat robot yang bisa bersihkan rumah, kan praktis ya. Cuma namanya siapa? Yaudah bersihkan halaman, ya mah, tahu bersih. Kenapa? Oh, robot yang bersihkan halamannya ternyata. Ya, sama halnya dengan misalnya kita ingin matikan nyalakan lampu. Ya, ingin bersihkan kaca, ingin ngecat dinding, ya kan? Atau yang lainnya. Jadi semakin cerdas kita berpikir, maka sebetulnya banyak hal positif yang bisa kita jadikan hal-hal yang bermanfaat, dan kita bisa buat alatnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu mahasiswa teknik elektro sebetulnya tidak cuma hanya bersekitar di robotik, tapi ini salah satunya. Nah, saya akan jelaskan ya sedikit dari ini dulu, ya. Dari sini dulu nih. Coba. Ya, ini kita sebut sebagai robot land follower. Kenapa land follower? Karena di depannya ada sensor infrared di depannya ini. Jadi dia akan mendeteksi lintasan. Lintasannya apa? Lintasannya warnanya hitam misalnya. Ya, dasarnya putih. Di sini, depan sini.
Nah, ini kebetulan tadi itu ya lepas ya. Jadi saya juga kurang tahu kekuatannya karena ini tidak dibaut ya, di lem. Nah, kita coba diratakan dulu. Ya. Nah, robot ini ada rodanya. Berapa banyak rodanya? Ada 4. Ya, kiri kanan 2. Kemudian di bawah di sini kelihatan ada motor. Di depannya ada sensor. Kemudian ada baterai, ya. Kemudian di sini ada untuk mengatur sensor, ya, jarak sensor. Kemudian yang paling penting ini microcontrollernya. Pakai apa sih ya? Dia pakai Arduino Uno. Kemudian ini yang kita sebut sebagai driver motor. Driver motor ini nanti larinya ke motor yang bagian bawah untuk mengendalikan putaran motor. Oke ya, dia bisa bergerak mengikuti lintasan. Nah, tapi kalau ini lintasannya agak kurang rata ya, jadi dia error dia. Lihat sini. Agak gelombang ya, jadi kalau gelombang dia ini terpengaruh sensornya. Oke ya. Oke, Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada switch untuk nyalakan dan matikan. Jadi kalau kelihatan di sini lampunya nyala otomatis karena ternyata di sini ada sumber tegangan, yaitu baterai 3,7 kali 3. Ya. Nah, baterai ini yang nanti digunakan untuk semua elektronik yang ada di sini. Digunakan untuk sensor, digunakan untuk mikro, digunakan untuk motor. Ya, yang terbesar itu sebutnya motor, karena motor ini ada 4. Kenapa dia bisa berbelok? Pada waktu dia berbelok, itu artinya ada sensor yang mendeteksi di situ ada belokan. Nah, maka di sini ada sensor nih. Pada waktu sensor ini mendeteksi hitam, maka dia akan lurus. Tetapi pada waktu sensor ini mendeteksi hitam di sini, dia akan bergerak, gitu ya. Karena itu dia seolah-olah bisa tahu bahwa itu adalah lintasan yang berbelok, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai robot line follower, robot pengikut garis, gitu ya. Robot line follower, apa? Robot line follower, robot pengikut garis. Kalau robot ini kita pakai di kota Pontianak, kira-kira bisa untuk apa? Ya, bisa untuk transportasi kota. Jadi setiap jalan tinggal dibuat garis, transportasinya besar, pasang gembok, dia akan jalan tanpa perlu supir. Ya, tanpa perlu supir. Ya, kalau rel kan ada jalannya kan. Nah, ini buat garis saja, dia bisa jalan. Dia akan berhenti di setiap stasiun atau stasiun, terminal atau bagian-bagian kota ya, dia akan berhenti. Gitu ya. Jadi ini bisa membantu kita. Ini sebagai prototipe, tapi bisa kita kembangkan ke arah yang lebih besar. Ini yang kita sebut sebagai robot line follower. Kemudian yang kedua, ini ya, ini yang kita sebut sebagai robot apa nih kira-kira? Ini ada ultrasoniknya di depan. Ya, di dalamnya sebetulnya hampir mirip ya, cuma ini motornya 2. Di depannya ada roda coaster. Ya, tetapi di dalamnya ada Arduino Uno. Kemudian ini motor servo, ini ya motor servo ini ya. Ini motor servo. Kemudian di dalamnya ini ada regulator. Ya. Dengan ini hybrid ya. Jembatan hal. Nah, sensornya dipasang di motor sehingga nanti sensornya itu sama seperti mata kita, lirik-lirik dia.
mendeteksi daerah sekitar. Jadi kalau daerah sekitarnya ada penghalang, dia akan menghindarinya. Kita coba ya, mudah-mudahan dia bisa berhasil. Kita arahkan ke dinding aja, penghalangnya di dinding ya, silakan lihat. Karena ini penghalang ya, jadi perlu penghalang. Yang ditahan ya, jadi kita lihat ya efeknya apa. Lihatkan aja, lihatkan saja nambah. Ya. Kayaknya rodanya licin dengan lantai ya. Biasanya mainnya karpet, jadi lebih presisi. Kita lihat ya. Jadi waktu mulai nabrak sebetulnya, nah itu ya, ini betul kalau tadi, nah dia menghindari langsung. Ya, nah ini. Kalau budak kecil gitu-gitu paling mahal nih. Oke, ya, mungkin nanti kita bisa coba. Kemudian kepalanya itu atau sensornya itu mirip-mirip tuh. Ya, kira-kira daerah mana yang bisa dia lewati kalau itu dia langsung belok, ya, mencari sumber. Nah, robot seperti ini bisa kita aplikasikan kemana kira-kira? Kira-kira kemana nih? Ya, robot seperti ini bisa kita jadikan robot vacuum cleaner. Ya, kalau lantai rumah kamar nanti tahu bersih aja udah disedot. Asal kita pasang vacuum cleanernya. Kalau ini robotnya ini bisa dikembangkan. Jadi semua robot yang ada di sini itu nanti bisa dikembangkan jadi sesuatu. Ya. Mungkin yang ini nih yang penting nih. Ini robot yang mantap nih. Nah ini dibuat langsung ya oleh abang kita nih Septian dan ya ini dibuat robot ini dibuat dalam rangka skripsi. Ya, dibuat dalam rangka tugas akhir atau skripsi. Jadi salah satu bentuk fisiknya adalah yang kita lihat robotnya robot beroda. Mungkin bisa dibantu jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Setiawan. Jadi saya ini dari Untar, sudah semester 9 sekarang. Nah, sesuai dengan kata Pak Alam tadi, tujuan saya membuat robot ini untuk tugas akhir. Nah, jadi kemampuan dari robot ini itu dia mungkin kalian kelas 11 ya, jadi kalian udah paham tentang ini koordinat kartesian ya. Nah, jadi robot ini tuh memiliki kemampuan untuk merecognize, artinya dia mengerti tentang keberadaan posisi dia saat ini sesuai dengan koordinat kartesiannya. Nah, lalu saya menambahkan sensor-sensor ultrasonik ini, dia memiliki kemampuan juga untuk menghindari halangan sembari menuju ke posisi yang dituju. Nah, mungkin langsung demo aja Pak. Silakan tempat luas ya. Boleh nanti kita lihat. Ini pakai baterai lithium ya. Sensornya banyak, ada di sekeliling tubuh robot. Kemudian rodanya ini spesial rodanya cuma 3. Rodanya cuma 3, tapi dia pakai roda omni. Motornya pakai motor diesel.
Robot ini dirancang untuk melakukan tracking sesuai koordinat. Roda 3, tapi dia bisa bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Robot ini masih belum finish ya, belum selesai, karena nanti ada pipet itu di atas itu nanti digunakan untuk mengisi data. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan data yang diisi. Nah, robot ini nanti akan digunakan untuk robot sepak bola. Ya. Jadi dianggap kotak itu adalah lawan. Jadi dia mencoba untuk membawa bola, ya, dan menghindari lawan, ya. Jadi lawan bola itu tetap di posisi kakinya. Dia seharusnya kembali ke posisi lagi. Kemudian satu lagi yang kita lihat adalah robot bisa menghindari kotak. Jadi kotak itu tidak ditabraknya, tapi dia bergerak. Kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Ya, jadi sama halnya pada waktu robot ini sebetulnya multifungsi ya, tidak cuma bisa dipakai di software saja, bisa juga dipakai untuk angkut. Ya, robot ini kita pakai untuk angkutan obat-obatan di rumah sakit misalnya. Kemudian pada waktu dia lagi berjalan, tahu-tahu di depan ada orang, dia akan menghindarinya. Ya. Sama halnya dengan kita sebetulnya logikanya. Logikanya gampang. Pada waktu di depan kita ada kursi, kan tidak mungkin kita tabrak kakinya ya, tapi kita akan bergerak mengelilingi dan menghindarinya. Itu logikanya ya. Jadi logika ini diterapkan juga oleh Abang Septian untuk menyelesaikan robot. Nah, ini robotnya masih dalam tahap finishing ya, untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai semester ini. Nah, perkembangan kita adalah nanti dipasang juga sensor ya, ada sensor, banyak sensor bisa diterapkan ya. Mungkin kalau lagi kita terapkan, kita juga bisa pakai lidar. Lidar itu sensor yang bisa memetakan tempat atau ruangan, kemudian mendeteksinya sehingga dia bisa dipakai untuk segala hal dengan sensor. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak nih? Dengan beberapa alat yang dilihat. Ya sebetulnya tadi mau bawa banyak nih robotnya, tapi kebetulan mahasiswa di teknik elektro kebetulan sekarang ini lagi ada kegiatan praktikum, ya. Jadi bentrok dengan kegiatan praktikum. Nah, kebetulan yang saya bawa ini senior yang tidak lagi ada perkuliahan, ya. Jadi bisa diajar. Oke, silakan siapa yang bertanya? Silakan angkat tangan. Boleh nanya Pak? Boleh nggak? Sama aja. Ayo silakan. Ada yang bertanya? Nah. Ya. Sudah mengerti ayat-ayatnya saya tanya nih. Kalau orang sekolah kan gitu ya. Nah kalau saya kan dosen itu sama seperti guru, ya di kelas. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya saja. Apa yang kalian jadi teman-temannya? Terpikir misalnya, ya, di sekolah ini kalian ingin
buat robot. Ya, tahun lalu kita ada pelatihan robot. Nah ini satu lagi belum dicoba nih. Ya, robot yang dibuat ini loh tahun lalu. Salah satunya sudah kami serahkan ke sekolah. Jadi robot ini ada di sekolah satu. Bisa dijadikan bahan proyek kalian. Ya, itu kalau kepala sekolahnya pelajarannya mengizinkan. Karena robot ini sensitif ya. Oke, kita demonstrasikan ini belum? Kita demonstrasikan. Nah, robot ini kita sebut robot roda. Sama halnya kalian main robot mobil remote control. Ya, cuma hebatnya adalah kita program sendiri, kita buat sendiri, kita kendalikan sendiri, dan remote-nya pakai HP. Ya, bisnisnya gitu. Nah, aplikasinya kita pakai versi UTC ya. Ya, lihat ya. Sensornya bisa pakai panah. Di situ di tombolnya ini, ya. Di RC Bluetooth ini ada panah. Atau juga bisa kita gerakan dengan memiringkan, menggeleng-gelengkan si HP. Gitu ya. Kalau ini settingannya untuk panah. Jadi ada panah kanan, kiri, atas, bawah. Untuk berarti menandakan dia maju mundur, belok kiri, belok kanan. Nah, roda yang kita pakai ini pakai dua roda. Satu roda diam, satu roda bergerak. Akibatnya dia berbelok. Gitu ya. Nah lihat dia berbelok, coba. Ya, atau sebaliknya. Pada waktu maju atau mundur berarti roda dua-duanya bergerak maju, dia maju. Roda dua-duanya bergerak mundur, dia mundur. Itu prinsipnya ya. Nah ini maju dan mundur. Atau sambil belok bisa, maju sambil belok atau mundur sambil belok bisa juga. Ini kita sebut sebagai robot line blower berbasis Bluetooth. Ya. Kira-kira aplikasinya atau kita kembangkan bisa untuk apa sih? Bisa untuk apa nih? Ya. Kalau kita buat jadi besar, lihat ya. Kalau kita buat jadi besar, kita bisa naik di atasnya dan kita bisa kendalikan dengan handphone. Kalau kita pasang kamera, bisa mengendalikan robot mobile ini belanja di warung. Ya, nggak perlu datang, ya, jalan sendiri gitu. Ini halnya sama dengan drone. Ya, kalau drone terbang kan, nah, tapi pada waktu kita buat drone-nya besar, kita bisa naik di atasnya. Kita jadi penumpang. Ya itu teknologi robotik semuanya ya. Ada yang mau coba ini? Mainkan ini? Nah ini maju. Coba yang lain gantian lagi. Ya ini kesempatan loh karena kan yang bisa dicoba nggak tahu rasanya. Ini maju, ini mundur, ini belok, kan yang ini apa?
Oke. Ini yang kedua. Ya, tasnya jangan tasnya. Dia licin jangan apa keramik ya. Kalau di area karpet itu enak. Dan apa? Ya, apa yang dirasakan coba? Ternyata apakah mudah mainnya? Ya, bisa karena awal, karena sama seperti kita belajar naik sepeda kan. Tapi kalau sudah terlatih, kita lincah. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, ya sudah dicoba nih. Bluetoothnya itu di mana nih bluetoothnya nih? Ini bluetoothnya ya, yang ada sebesar jari kita ini bluetoothnya. Ya. Kemudian di bawahnya ini adalah motor DC yang sudah terhubung dengan roda. Ya. Kemudian ini ada regulator hybrid. Ya. Jadi kita untuk untuk motor ya kiri kanan. Kemudian ini ada microcontroller Arduino Uno. Ya, Arduino Uno. Apakah ada yang bertanya tentang apa yang saya jelaskan dan demonstrasikan tadi? Silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Michael Fikri, saya dari kelas 11 Tuhan. Semoga semuanya insya Allah udah tahu. Saya ingin bertanya kepada abang-abang yang dan Oke ya, karena udah mau cepat gitu kan. Ya saya mau tanya pertanyaan yang simpel karena juga kalau untuk semua buat ini dari barang-barang yang Bapak jelaskan di awal itu untuk semua itu kisaran harga berapa Pak kalau anak-anak sekarang ingin mencoba gitu kan? Kan tak salahnya kan? Karena itu kan salahnya gitu. Oke Pak, jadi pertanyaannya itu untuk benda-benda yang di depan saya ini kisaran harga berapa Pak kalau kita mau membuatnya Pak, gitu Pak? Oke, makasih. Jadi pertanyaan yang bagus karena kalau elektro itu memang perlu resiko karena dia berbiaya. Ya, buat alat kan berisiko berbiaya. Sama sepertinya kita beli kipas angin, nanti kalau rusak bisa kita perbaiki kan? Nah, gitu ya. Tapi untuk kelebihannya pada waktu kita buat robot, kita nanti punya pengalaman untuk membuat dan sekaligus memperbaikinya. Ya. Jadi kalau bicara biayanya berapa ya Pak? Biayanya berapa? Kita tanya pada yang buat. Berapa kira-kira? 250.000. 250.000 itu beli pulsa 2 bulan. Jadi robot. Ya, jadi robot. Apakah barangnya awet? Insya Allah awet. Ya. Jadi yang kita perlu biocontroller. Kemudian ini adalah regulator. Ini motor yang bawa motor, ini bluetooth dan power. Ya, power. Satu lagi pin. Ya, untuk sasaran off.
tapi bisa lebih murah sampai lebih mahal. Kalau kita nanya yang ini, ya, ini yang bisa jelaskan. Kira-kira udah habis berapa nih buat alat ini? Kalau alatnya ini bersih ya, bersihnya itu sekitar 3,2. Itu dengan syarat kalau pas ngerakit itu tidak ada rusak barang. Kalau ada rusak ya tambah lagi pasti. Nah, ya. Tapi itu semua jadi skill, jadi keahlian. Ya. Jadi keahlian. Orang yang punya keahlian, kalau selesai kuliah, dia tidak mikirkan mau kerja dengan siapa, tapi dia buat lahan pekerjaan untuk diri sendiri. Ya. Kan belum ada nih di Kota Pontianak sekolah robotik. Nah, mungkin mereka jadi mencetus sekolah robotik Kota Pontianak. Ya. Sehingga artinya apa? Sehingga kita bisa membuat lahan pekerjaan. Itu mantap tuh. Ya. Oke ya. Kalau di bidang ini, kalau di bidang elektro, ya, kita bisa buat lampu rumah kita itu otomatis nyala mati dengan HP. Ya, itu yang kita sebut sebagai Internet of Things. Ya, Internet of Things. Kalian ada di mall, terus di rumah kayaknya lupa matikan nih, lupa nyalakan, udah malam lagi lah, mau saya nyalakan lampu depannya. Kita nyalakan dari HP kita, HP-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misal robot seperti ini dia ada dimasukkan pemrograman kodenya atau memang langsung dari komponennya dibikin? Ya, semua robot, ya. Kalau kita bicara definisi robot adalah suatu peralatan multifungsi yang bisa diprogram ulang. Artinya di situ perlu di-coding, perlu diprogram. Apa yang diprogram? Yang diprogram adalah microcontrollernya, yang di situ ada disebut sebagai Arduino Uno. Ya. Nah, kemudian yang kita program itu adalah yang berhubungan dengan sensor, aktuator atau motor. Kalau tidak diprogram, sama halnya kalian beli alat, dipasang-pasang dan jalan, karena nggak ada perintah, gitu ya. Untuk robot saya ini menggunakan bahasa C++ ya. Yaitu diprogram langsung dari microcontrollernya, dari modulnya. Umumnya biasa pakai Visual Code. Cuman karena saya menggunakan modul Arduino, dia udah ada aplikasinya itu Arduino IDE. Nah, jadi saya programnya menggunakan itu. Jadi kalau kita pakai Arduino microcontrollernya, maka ada aplikasinya. Aplikasinya itu namanya Arduino IDE. Ya. Nah, bahasa pemrogramannya itu kita pakai C++. Ya, bahasa C++. Ya. Bahasa pemrograman lain itu sebetulnya secara basic semuanya asalnya dari C++. Ya, apa Java kan, apa itu semuanya C++. Nah, ada juga yang pakai Python. Ya, kalau Python itu biasanya nanti hubungannya dengan hardware, ya, sensor juga. Nah, kemudian sebetulnya kalau mau belajar robot, yang paling gampang itu
walaupun kita tidak tahu bahasa pemrograman, maka kalian bisa pakai Lego Mindstorm. Lego Mindstorm. Jadi Lego, tapi di situ ada sensornya, ada motornya. Kita bisa buat robotnya apa saja. Bisa buat robot beroda, bisa kita buat jadi robot berkaki, ya. Bisa kita buat robot binatang misalnya, ya. Robot buaya misalnya, pakai Lego bisa. Ya, atau untuk sistem otomatis, ya, sistem otomatis. Kita buat mesin otomatis itu pakai sistem Lego. Kalau Lego itu sistemnya adalah gerak. Jadi kita misalnya logikanya gini, saya mau berjalan, maka saya harus berjalan pada suatu garis. Supaya garisnya lurus, maka kita perlu lintasan, sama seperti tadi, line follower. Nah, di Lego Mindstorm itu dia pakai sensornya pakai sama seperti tadi, infrared. Kita pasang. Jadi kalau sensor infrarednya mendeteksi ada lintasan, dia akan berjalan lurus. Tetapi kalau tidak ada lintasan atau lantai yang lain, dia berbelok. Ada lagi mungkin dari yang sebelah sini, ada yang mau tanya? Kira-kira kalau pengen buat robot apa? Yang tadi sudah coba menggerakkan robot. Robot yang bisa mengalir katanya. Kalau robot yang bisa begitu itu percetakan uang. Dia baru uang dia lalu. Kalau kita masuk, ada loh robot yang bisa mengeluarkan uang. Kalau kita masuk suatu mesin, kemudian kita tekan-tekan tombol, atau uang keluar. Pintar kan? Tapi tidak ada mesin ATM. Ya. Kalau logika sederhana adalah kalau mau punya uang, ya usaha. Sama dengan kita kalau mau punya uang, ya kerja dong, gitu ya. Kalau nggak kerja, tidur. Pak, bisa nggak saya tidur tapi bisa menghasilkan uang? Ada nggak tuh? Ternyata tidurnya dalam mimpinya ketemu dengan banyak uang. Ayo kita kembali lagi ke bidang robotik. Nah, kalau berbicara elektro, nah kira-kira di sekitar kita ini banyak hal-hal yang merupakan yang dibuat oleh orang-orang elektro. Kira-kira apa saja nih? Laptop, ya. Kemudian speaker, infrafokus, jam tangan, kipas angin, AC, apa lagi? Ya, ini, ya, GTV. Nah, kalau belajar nih, kalau kalian belajar di SMA ITE Almuntas, kira-kira siapa nih di antara kalian yang suka matematika? Matematika dulu, coba angkat tangan yang suka matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini berapa orang yang suka matematika? Katanya suka uang. Uang itu ada harganya. Untuk menjumlahkannya maka perlu matematika. Jadi matematika itu tidak cuma jadi bayangkan, ada hitungan, ada pertidaksamaan, tapi berbicara kalau misalnya Pak saya suka uang itu kalau tahu besar kecilnya kan nilai itu hubungannya dengan matematika.
matematika. Berarti kalau tidak suka matematika tidak suka uang kan? Nah sekarang siapa yang suka fisika? Berapa orang yang suka fisika? Saya kebetulan ya selain mengajar saya ajar robot di hutan, di hutan elektro, saya juga mengajar fisika dan matematika, mata kuliah dasar. Itu mata kuliah dasar. Coba ada yang tahu kita? Tadi kita itu lihat ya, ini aplikasi nih belajar ini. Kita tadi bermain robot, ada yang tadi menjalankan dari sini lurus ke sana 10 meter. Ya, jadi jaraknya 10 meter. Ternyata waktu dia mainkan secara 10 meter tadi perlu waktu 10 detik. 10 detik perlu jarak 10 meter dengan waktu 10 detik. Sekarang kecepatan robotnya bergerak kira-kira berapa meter per detik? Ini ada yang langsungnya 1 meter per detik. Yang lain kira-kira ada lagi? 1 meter per detik juga. Ada lagi? Ah, kira-kira bagaimana jawabnya? Apa 1 meter per detik? Oke, apa namanya? Integrasi langsung jawab tuh, cuma kurang tahu nggak? Langsung nanti gitu. Wah, ilmu praktisnya udah tahu. Kalau kita lihat satuan kecepatan, kan tadi udah bicara kecepatan, apa kecepatannya? Kecepatan adalah meter per sekon atau meter per detik. 10 meter 10 detik berarti 10 meter dibagi 10 detik. Dapatnya adalah 10 per 10, jadi 1 per 1 atau 1 meter per detik. Ternyata fisika mudah loh. Betul ya? Jadi kita tahu pada waktu saya bilang ini robotnya kok lemot amat sih, kecepatannya berapa sih? Nah, kita hitung kecepatannya. Ternyata kita bisa hitung kecepatannya itu dengan menggunakan tanpa rumus awalnya sebetulnya. Ini tanpa rumus nih, ya. Tapi saya jelaskan rumusnya jadinya nyambung. Gitu. Itu fisika. Ya. Nah, kalau kita mau belajar pemrograman, kan ini ada hubungannya pemrograman, maka kita perlu logika, matematika, bukan logika bercinta, ya, logika matematika. Logika matematika itu adalah and, or, XOR, not, gitu ya. Itu logika matematika. Kalau yang A-nya benar, B-nya benar, ya, maka benar dan benar jawabannya benar. Benar dan salah jawabannya salah. Salah dan benar jawabannya salah. Salah dan salah jawabannya salah. Itu logika matematika. Kita pakai di pemrograman untuk apa? Untuk menggunakan sensor ini. Jadi sensor ini bekerja berdasarkan logika matematika. Ya. Jadi bahasa pemrograman itu jauh lebih simpel jadinya, tidak manual. Absennya kalau menjalankan ya, tadi lupa untuk menjalankan salah satu kegiatan jawab. Nah kemudian itu berbicara apa tuh? Berbicara jadi ternyata belajar fisika, belajar matematika kita pakai juga di mana? Di robotik. Coba ya, waktu itu kita pernah di tim robot masuk nasional lomba robot bulu tangkis. Ya, kita bawa robotnya 2. Karena bulu tangkis berarti ada raket dan ada kok. Ya, kita buat robotnya. Dipertandingkan dengan robot lawan.
dengan lapangan persis sama dengan lapangan bulu tangkis. Ya, nasionalnya itu waktu itu di Jogja. Jadi kita berangkat ke Jogja. Jadi kita dapat juara regional, kemudian regional langsung ke nasional. Nah, kemudian untuk buat robot yang pintar main bulu tangkis, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya harusnya kita buat robot yang seperti manusia bermain bulu tangkis. Berarti ada sel, ya, ada jenis dan lain-lain. Ya, garis batasnya pun diperhatikan. Jangan sampai bola pada waktu dikembalikan berada di jalur yang di luar garis misalnya. Sama seperti itu. Ya, ada lagi robot yang bisa bermain sepak takraw. Berarti dia apa itu? Sama seperti basket gitu ya. Jadi dia melemparkan bola ke keranjang. Berarti di situ berlaku apa? Bukan coba-coba. Kita pakai hukum fisika. Di hukum fisika itu ada bola itu dilemparkan dengan sudut sekian, dengan gaya sekian, maka dia akan terlontar sejauh berapa. Nah itu dipakai oleh kita. Jadi kalau kalian nanti jadi ilmuwan, ya, jadi orang hebat di bidang teknologi, maka gunakan ilmu yang bijaksana. Yang tidak bijaksana gini, ya, jangan dilakukan sesuatu untuk memusnahkan manusia. Karena itu di robot berlaku apa di robot? Robot itu ada aturannya. Manusia buat robot, tapi tidak boleh robot buat robot. Ya. Itu aturannya ada tuh, aturan internasional. Tidak boleh robot buat robot. Kalau sudah robot buat robot, maka manusia akan terjajah oleh robot. Ya. Kalau dalam film-film kan sudah ada ya. Sudah ada. Nah, kalau dalam dunia nyata jangan sampai. Karena sekarang kan berkembang teknologi artificial intelligence. Nah, dulu saya mengajar mata kuliah itu. Jadi kalau di elektro ada mata kuliahnya ya. Ada mata kuliahnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, geobazi, ya, dan lain-lain. Kemudian saya kira sekian dulu, ya sudah jam 3. Saya kembalikan. Nah nanti kita foto bersama semua ya. Kita foto bersama. Saya kembalikan kepada pihak sekolah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk sebelumnya terima kasih Bapak telah berbagi ilmu ya. Semoga dengan ilmu yang banyak tadi abang-abang ada yang tertarik gitu ya masuk fakultas teknik terutama teknik elektro dan bisa lebih mendalami. Ya gitu ya. Jadi setelah ini silakan foto-foto dulu ya. Nah, setelah foto-foto kita bantu rapi depan ya. Oke silakan yang akhir dulu lah karena akhir dikit. Silakan. Demikian guys, kegiatan PKM pengenalan teknologi robot mobile pada siswa di SMA IT Al-Muntas Pontianak. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.